Sejarah Putri Pinang Masak. Konon menurut ceritanya pada 350 tahun yang lalu, tersebutlah seorang putri yang bernama Nafisa dan bergelar juga dengan Putri Pinang Masak. Putri berasal dari Banten dan bermukim di Empat Ulu Laut Palembang. Di Palembang pada masa itu dipimpin oleh seorang raja yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan. Sunan ini terkenal mempunyai kegemaran dengan mengumpulkan gadis-gadis cantik untuk dijadikan dayang-dayang istana. Terdengarlah suatu berita yang sampai kepada Sunan bahwa tepatnya di Empat Ulu Laut Palembang ada seorang putri yang bernama Nafisa dan bergelar Putri Pinang Masak, yang sangat cantik dan tiada tandingannya di seluruh kerajaan Palembang, serta menjadi pembicaraan hangat para pemuda di seluruh negeri sehingga bagi para pemuda berlomba-lomba untuk memiliki sang putri. Konon menurut cerita, kecantikan putri itu akhirnya sampai juga ke istana Sunan. Alkisah, pada suatu ketika, timbullah hasrat di hati Sunan untuk membuktikan cerita akan putri yang terkenal cantik itu. Benarkah apa yang menjadi perhatian anak-anak muda pada waktu itu? Timbullah hasrat di hati Sunan untuk melihat dari dekat akan putri itu, dan kalau memang benar akan dijadikan sebagai dayang penambah dayang-dayang yang ada dalam istana. Dengan serta-merta Sunan Palembang langsung mengutus beberapa pengawal istana untuk menjemput Putri Pinang Masak itu ke istana. Tentang berita istana ini, sebelum pengawal datang menemui Putri Pinang Masak, sang putri pun sudah mengetahuinya terlebih dahulu, sehingga putri sangat bersedih hati dan bermuram durja. Putri sendiri merasa dan berpikir bagaimana cara agar terhindar dari malapetaka yang menimpa dirinya. Sang Putri Pinang Masak berpikir lebih baik mati daripada menjadi dayang Sunan. Untuk menghindar dari perintah Sunan tidak bisa, karena kekuasaan Sunan sangat kuat dan mempunyai hulu balang dan pengawal yang sangat kuat dan gagah berani. Sedangkan Putri Pinang Masak adalah seorang yang tak berdaya sama sekali, dibandingkan kekuasaan Sunan. Sang putri dan keluarganya berpikir dan merenung akan nasibnya, maka timbullah suatu tipu muslihat untuk mengelabui istana di mana sebelum jemputan datang, sang putri pun merebus jantung pisang. Setelah rebusan agak dingin, lalu dimandikannya pada seluruh badan sang putri. Kemudian akibat dari air rebusan jantung pisang itu, tubuh Putri Pinang Masak menjadi hitam pekat, sehingga kecantikannya pun menjadi pudar sama sekali. Bukan itu saja, akan tetapi sangat kotor dan menjijikkan bagi orang yang melihatnya. Keadaan demikian sengaja dibiarkan putri sambil mengurung diri di dalam kamar tidur hingga jemputan istana tiba. Di waktu tubuh sang putri buruk ini tiba-tiba datanglah pengawal istana untuk menjemput Putri Pinang Masak guna menjalankan perintah Sunan. Tatkala pengawal melihat rupa sang putri, mereka sangat heran, dan ragu-ragu apakah benar orang tersebut adalah Putri Pinang Masak, yang kecantikannya menggemparkan seluruh negeri pada waktu itu. Pengawal pun berpikir untuk membawa sang putri ke istana mengingat perintah yang tak boleh dilanggar. Akhirnya dapat juga sang putri dipersembahkan ke hadapan Sunan. Ketika beliau melihat wajah sang putri yang dalam berita bukan main cantiknya, dan beritanya tersebar luas ke seluruh pelosok negeri itu, maka Sunan pun sangat terkejut dan sangat murka. Dengan tidak berpikir panjang lagi, dengan secara kasar diusirlah sang putri untuk meninggalkan istana seketika itu juga. Maka dengan bergegas sang putri pun meninggalkan istana, lalu kembali ke rumahnya. Bagaimana senang dan gembiranya hati sang putri, tak dapat dibayangkan karena tipu muslihatnya berhasil dengan baik. Alkisah, menurut yang punya cerita Putri Pinang Masak tak putus-putusnya dirundung kesedihan. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Rupanya berita kecantikan Putri Pinang Masak masih tetap tersebar luas di seluruh kalangan pemuda-pemuda dan selalu menjadi pembicaraan utama, dan masing-masing berkeinginan untuk memilikinya, lebih-lebih pada anak raja. Konon kabarnya, ada saja yang sampai tergila-gila. Hal ini pun akhirnya sampai ke istana dan langsung kepada Sunan. Setelah mendengar berita tersebut, Sunan sendiri merasa tertipu dan dalam hatinya timbul hasrat untuk menyelidiki keadaan putri yang sebenarnya, karena atas perintah Sunan sendiri, pernah datang ke istana dan diusir oleh beliau secara kasar. Setelah beberapa lama para siasat menjalankan tugasnya dengan seksama, dan dengan susah payah, akhirnya dapat membuktikan bahwa berita yang tersiar itu memang benar adanya. Dari hasil penyelidikan dapat diketahui bahwa Putri Pinang Masak sangat cantik dan tiada tolak bandingnya di seluruh negeri, dan juga disampaikan bahwa kala Putri Pinang Masak dihadapkan kepada Sunan beberapa waktu yang lalu sang putri merubah paras wajahnya menjadi sangat buruk dan menjijikan, karena sang putri tidak suka dijadikan dayang. Dengan adanya laporan dari kepala siasat itu timbullah kemurkaan Sunan, yang amat sangat karena beliau merasa sangat tertipu oleh Putri Pinang Masak. Kemudian segeralah diperintahkan hulu balang dan beberapa pengawal agar dengan secara paksa, menangkap sang putri dan membawanya ke istana. Adapun berita tentang penangkapan ini segera pula sampai di telinga sang putri.
Bagaimana sedih dan pilunya hati sang putri pada waktu itu, tidaklah dapat dibayangkan. Sambil bermuram durja ia mendekati sahabatnya dan berpikir untuk berlindung, bagaimana akal dan ikhtiarnya untuk dapat melepaskan diri dari tangkapan Sunan. Setelah berselang beberapa saat didapat suatu keputusan satu-satunya, ialah melarikan diri. Pada suatu malam bersama-sama dengan dua orang sahabat yang setia dan dua orang pengawal, berangkatlah mereka dengan sebuah perahu menuju Sungai Ogan. Berbulan-bulan mereka mengarungi sungai dan lebak dengan menghindari kejaran pengawal istana. Akhirnya sampailah mereka pada suatu lebak sangat luas, yang telah dinamakan Lebak Meranjat, dan pada suatu teluk yang dinamakan dengan Teluk Lebak Renjang. Mereka dihadapkan ke teluk tersebut dan langsung melalui sebuah paya atau sungai, yang sangat jernih airnya. Pada suatu itu tempat di mana diperkirakan tak mungkin lagi dapat ditemukan oleh pengawal istana, akhirnya mereka pun bermukim di tempat itu. Kedatangan sang putri diketahui oleh penduduk di sekitarnya, dan tiada lama tempat itu semakin ramai, dan akhirnya menjadi sebuah dusun yang bernama Dusun Senuro. Nama ini diambil dari nama sang putri, karena sejak ia berdiam di tempat itu ia menyamarkan namanya menjadi Putri Senuro. Putri Pinang Masak di tempat ini, hidup bersama dua orang dayang, satu orang disebut dengan juru payung dan satu orang lagi disebut dengan juru sar, dan dua orang lagi pengawal yakni satu orang hulu baling, dan satu orang lagi juru pedang. Dengan sangat ketat mereka bertekad akan menjaga sang putri sampai titik darah penghabisan. Di tempat yang baru ini pun sang putri menjadi incaran para pemuda, terutama anak orang yang terkemuka, dan di tempat yang baru ini pun sang putri Pinang Masak mengajarkan beberapa kepandaiannya kepada gadis-gadis setempat antara lain anyaman-anyaman seperti bakul, dan sampai sekarang wanita-wanita Dusun Senuro masih sangat pandai, dan mahir menganyam bakul tersebut, dan konon menurut sebuah cerita Putri Pinang Masak ini pun pandai menganyam bakul yang tidak tembus oleh air. Tidak berapa jauh dari tempat tinggal sang putri, terdengarlah berita seorang pelarian dari Palembang yang bernama Abdul Hamid. Beliau adalah seorang ahli pertukangan kayu dan pengrajin pandai emas. Di tempat ini beliau lebih terkenal dengan nama Sang Sungging. Abdul Hamid juga mengajarkan beberapa keahlian kepada penduduk asli, dan sampai sekarang ilmu pertukangan dan pandai emas masih dimiliki rakyat dan menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk di dusun tersebut. Sang Sungging dan Putri Pinang Masak ini sering mengadakan pertemuan, dan dalam pertemuan tertentu, mereka sering menunjukkan keahliannya masing-masing. Dan diceritakan pada suatu hari, pernah Sang Sungging ini minta dimasakin gulai pada Sang Putri Pinang Masak, lalu dimasakannya lah oleh Sang Putri. Setelah gulai itu selesai dimasak, maka dibuatkanlah oleh Sang Putri sebuah bakul bertudung untuk tempat gulai tersebut, dan langsung dikirimkan kepada Sang Sungging. Dan setelah gulai itu sampai pada Sang Sungging, kemudian bakul gulai itu dibukanya, dan ternyata isinya gulai, yang dipesan tempo hari. Betapa herannya beliau, karena sedikit pun air gulai tersebut tak menetes keluar. Setelah gulainya habis dimakan, lalu bakul itu dikirimnya kembali kepada Putri Senuro dengan diisi umbang sugu, yang panjangnya 9 depa. Dengan hati gembira sang putri pun menerima balasan ini, lalu dibuka seketika itu juga. Setelah dibuka sang putri pun sangat terkejut, ternyata umbang sugu, lalu dikeluarkanlah oleh sang putri, dan diuraikan sambil diukur. Alangkah kagumnya sang putri, karena umbang sugu tersebut sampai 9 depa sang putri. Kemudian di suatu hari sang Putri Senuro jatuh sakit dan sakitnya kian lama kian parah, sehingga putri merasa ia akan wafat. Pada saat terakhir dan kritis inilah Putri Pinang Masak masih sempat menyatakan sumpah atau berdoa, yang terkenal sumpah itu berbunyi sebagai berikut. Aku mohon pada Tuhan, agar anak cucuku, kelak di kemudian hari jangan cantik seperti aku, karena kecantikan itu, akan membawa kesengsaraan seperti aku. Setelah mengucapkan sumpah tersebut, Putri Pinang Masak pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sang putri meninggal dunia dengan meninggalkan 4 pelayannya, dan 2 pengawal yang sangat setia, termasuk kekasihnya Sang Sungging. Sang putri kemudian dimakamkan di tempat itu tepatnya di Dusun Senuro. Bagi cucu dan warga sekitar, Putri Senuro atau Putri Pinang Masak adalah simbol perempuan yang menjunjung tinggi martabat. Setelah sang putri meninggal, para pelayan dan pengawalnya bertekad untuk tetap di tempat itu, dan akan mati pun dimakamkan di samping makam sang putri. Makam Putri Pinang Masak bersama dengan pelayan dan pengawalnya, masih dapat ditemukan di Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel. Adapun sumpah sang putri, sampai sekarang sumpah ini masih terngiang di telinga warga Desa Senuro Barat dan Desa Senuro Timur. Percaya atau tidak, jika kita mengunjungi desa tersebut, maka kita akan menemukan pemandangan yang seolah-olah mencerminkan sumpah sang putri. Apakah ini kebetulan, atau memang karena sumpah putri
Tetapi masyarakat sekarang kaya akan perkebunan karet di dua desa ini, sehingga banyak putri dari desa Senuro memiliki tingkat yang indah seperti malaikat, atau putri Pinang Masak yang aslinya. Wallahu a'lamu bishawab.